Oke, video HP kentang lagi. Udah sekian kali gue buat video perkentang-kentangan per HP-HPan. Ya intro udah nggak jelas banget ya kan. Nah, jadi di sini ada Samsung J5 versus the iPhone 5s. Kira-kira kalau disuruh pilih, lu pilih mana nih? Ini the first question, mending mana? Mending Samsung J5 atau the iPhone 5s? Jawaban gue simpel ya, kalau lo mau pakai berasa nyaman banget, ambil 5S. Kenapa? Karena 5S dulu-dulu banget pada saat zaman dinosaurus, 5S itu diciptakan untuk pangsa pasar flagship. Flagship punya, sedangkan J5 enggak ya kan. Nah tapi balik lagi, sekarang udah berbeda, udah tua, pada nih HP udah pada bawa tanah. Nah, punya karakter yang beda-beda di tiap handphone. Gue bahas dari J5 dulu yang gue pegang ini. Untuk J5 ini karakternya tipikal Android pada umumnya. Android pada umumnya itu seperti apa bang? Banyak bacot banget loh bang ya kan. Coba jelasin, tell me. Oke, karakter Android pada umumnya kalau dibandingkan dengan karakter iPhone jadul ya, karakter Android itu otomatis of course and really dan pasti and I'm pretty sure layar Android itu jauh lebih besar, baterainya jauh lebih besar, dimensinya jauh lebih besar, dan bobotnya rata-rata biasanya lebih berat ketimbang iPhone. Nah, sedangkan karakter iPhone zaman batu itu lebih kecil, lebih compact, layar lebih kecil, baterai lebih kecil, kadang ada yang lebih ringan, tapi biasa sih ringan sih. Kecuali iPhone 5, iPhone 4 dan 4S itu maksud gue. Di atas itu atau di bawah itu agak ringan-ringan dan ringki-ringki gimana gitu. Tapi balik lagi ke topik, untuk di iPhone 5S, karakter flagship ini masih berasa sampai sekarang loh. Sampai sekarang kalau lo megang 5S ini, lo masih berasa oh ini bekas HP mahal parah nih zaman dulu ya kan. Kalau lo ingat zaman-zaman lo masih megang BlackBerry ya kan, di luar orang-orang di luaran sana, di luar negeri itu udah pada pakai iPhone yang udah ada fingerprint. Kalau lo mampu beli pada saat itu harganya 10 jutaan lebih, ada yang jual ya kan, tapi rata-rata 7 ke 8-an segitu lah. Tapi ada yang varian tertingginya yang baru-baru banget masuk. Oke, itu harga dulu lah. Dan sekarang kalau dibandingin ini nih, seperti inilah dimensinya. Nah, tipikal Android pada umumnya layarnya lebih besar, dimensinya lebih besar, sedangkan tipikal iPhone pada zaman batu itu emang lebih compact gitu. Dan waktu di atas seri 5S ini kan seri 6 itu ada sambutan dari berbagai macam Android. Welcome to the big screen ya kan. Oke, kelebihan J5 yang gue rasain ya, J5 ya. Ini kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya layarnya nih AMOLED. Layar AMOLED yang ada di J5 ini setara teknologinya kayak layar di iPhone X, iPhone XS ya kan, mirip-mirip lah teknologi layarnya, sama kayak di iPhone terbaru yang udah ala-ala OLED-OLEDan. Ya mirip-mirip, cuman agak beda karakter tipis-tipis. Dan sedangkan di 5S layarnya tuh nggak seenak si J5 ini. Ya meskipun J5 ini bukan buat flagship ya, tapi beda kasta untuk teknologi layarnya. Nah di sini banyak yang nggak setuju sama gue bang, tapi layar IPS iPhone tuh tetap enak loh bang, ketimbang layar OLED atau AMOLED Android yang murah meriah. Iya gue setuju, cuman balik lagi loh, ini bukan mantan flagship yang semantan-mantannya kayak 5S ya. Jadi lu tetap bakal nemuin karakteristik HP murah di J5 ini meskipun layarnya itu udah AMOLED-AMOLEDan. So lo bisa lihat ini layar AMOLED loh. Bener-bener literally AMOLED. Sedangkan iPhone seperti apa bang? iPhone kayak gimana bang? Layarnya kan bukan AMOLED ya. Udah pasti jelek banget gitu ya kan. Layar iPhone udah bukan AMOLED. Kecil pula ya kan. Udah gitu kalau beli second banyak yang nggak ori layarnya. Iya betul sekali. Kalau lo beli iPhone 5s jeleknya gini loh. Jeleknya di layar. Layar iPhone 5s ini pertama belum AMOLED, belum OLED, belum LED-LEDan, jadi masih IPS screen. Dan yang lebih parahnya lagi banyak layar yang non original. Tapi let's start dulu. Tetap aja meskipun layarnya seperti itu, make iPhone 5s ini jauh lebih enak ketimbang pakai Samsung J5. Tapi balik lagi sih ke karakter lo lebih nyaman pakai Android, iPhone terlalu gimana, ya tetap aja lo pasti lebih pro ke Android ya kan. Tapi kalau lo tanya secara head to head tanpa memikirkan wah gue sebagai Apple user atau gue sebagai Android fanboy parah, gue tetap bakal lebih menyarankan lo kalau buat kenyamanan enak yang benar-benar nyaman ya, buat ya sewajarnya lah nih HP di bawah sejuta. Ya, gue lebih menyarankan 5S ketimbang Samsung J5. Cuma balik lagi ke selera masing-masing. Tapi kalau lu tanya spek, gue jujur ya, gue di sini jawab Samsung menang ke mana-mana ya kalau dari sisi spek. Kenapa? Layar besar, layar udah AMOLED, baterainya gede, kameranya juga, pengaturannya, settingannya jauh lebih enak ketimbang iPhone. Oke, kalau masalah hasil jepret ya, iPhone jauh lebih the best lah. Jadi gini, kalau lo nanya hasil kameranya, hasil perekaman videonya,
Nggak bisa dibandingin sama J5 karena J5 bukan semantan-mantannya flagship layaknya kayak iPhone 5S ini yang lagi kita bahas. Untuk urusan jepretan, hasil video, tetap gua pilih iPhone 5S ini jauh lebih the best ketimbang Android yang harga setengah juta, ratusan ribu gitu. iPhone 5S ini masih killer. Tapi untuk pengaturannya, friendly usernya, interface kamera, pengaturan dan kawan-kawannya, Samsung ini ya kayak tipikal Android pada umumnya. Dari sisi settingannya tuh jauh lebih luas, jauh lebih mudah terjangkau ketimbang iPhone. Lah bukannya iPhone itu simpel bang? Yap betul, iPhone itu simpel tapi untuk sisi pengaturannya nggak seluas Android dan nggak sesimpel Android nih gue kasih tau ya. Jadi kalau di menu kamera iPhone itu lu cuman bisa kayak square, panorama, foto, video di slide gitu. Dan kalau lu pengen ngotak-ngatik kameranya, fungsi-fungsi kamera ini agak ribet. Lu balik lagi ke menu utama terus pilih menu setting, habis itu lu cari nih icon kamera, menu kamera. Nah, klik kamera. Nah, di sini baru bisa setting-setting mau rekaman di 30 fps atau mau lu setting bukan ke 1080 alias 720 aja biar hemat memori. Itu settingannya agak ribet, lo masuk ke menu setting dulu. Lalu kelemahannya apa bang? Oke, gue bakal bahas kelemahan kedua handphone ini. Kelemahannya ini lebih ke masa pakai dan usia aja sih. Karena handphone yang lagi kita bahas ini handphone teknologi zaman batu. Tapi kita nggak bisa salahin juga karena handphone ini juga murah. Jadi kalau lo dapat murah lo nggak bisa ngejudge ini wah HP-nya bla 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 nggak. Nah kelemahan yang ada di iPhone yang pertama adalah layar. Kalau lo dapetin iPhone 5S yang masih original Apple bawaan LCD-nya, itu biasanya kayak ada kuning-kuning, ada keunguan di tengah-tengah atau keijo-ijoan di samping-samping layarnya. Itu karena masa pakai dan tertekan dari baterai biasanya itu tapi lebih ke masa pakai aja. Tapi kalau buat ke menu utama, ke background yang nggak putih, dia bakal normal aja. Itu hal yang wajar. Makanya ada aja lo kadang beli iPhone 5s dimanapun lo beli lah. Kadang LCD-nya udah gantian, tapi itu adalah hal yang wajar juga karena udah berumur. Sedangkan minus yang ada di Samsung jelas. AMOLED apalagi boy kalau bukan shadow, iya kan. Nah, biasanya kalau lo beli J5 akan ada tuh shadow tipis-tipis. Tapi ini adalah hal yang wajar. Kalau lo pengen beli handphone yang nggak ada minusnya, jangan beli handphone second, apalagi yang sudah berumur. Beli aja HP baru dari tokonya, itu udah pasti fix nggak ada minusnya. Karena yang kita bicarain ini udah berumur, jadi wajar aja kalau ada yang ada minus-minus kayak yang lagi gue bahas ini. Selebihnya sih kalau ditanya kedua handphone ini sama-sama masih bisa dipakai, cuman kalau luasaan gue lebih proper ke Samsung sih, Android lebih luas. Tapi kalau tanya mending mana, karena gue iPhone user, data gue banyak di iCloud, gue bakal lebih milih iPhone 5S ya. Tapi kalau lo tanya untuk nyamannya, lincahnya dipakai, Samsung juga masih enak sih, baterai juga gede. Tapi balik lagi ke selera. Tapi kalau lo tanya ke gue, iPhone 5S jauh lebih the best.